Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1, angkatan 65 Latsar CPNS BPS golongan 3. Saya Muhammad Imam Solihin dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Putri Dita Wingssanti dari BPS Kabupaten Kutai Barat. Saya Ahmad Ataroki dari BPS Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan mengenai salah satu topik yang menjadi permasalahan nasional, yaitu ASN fiktif. Sebelumnya, kami sudah memilih permasalahan yang akan diangkat pada pembahasan kali ini. Setelah melakukan analisis USG, terpilihlah isu ASN fiktif. Kemudian latar belakang akan dilanjutkan oleh Saudara Ataroki. Dikutip dari CNN Indonesia, terdapat kurang lebih 97.000 data aparatur sipil negara atau ASN misterius yang menerima gaji dan dana pensiun meski datanya fiktif. Dr. Insinyur Bima Haryawibisana, MSIS, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dalam tayangan YouTube pengumuman BKN Kick-Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri pada Senin 24 Mei 2021 mengumumkan bahwa terdapat sekitar 97.000 data misterius ASN yang tidak ditemukan orangnya, namun tetap dibayarkan gaji dan dana pensiun. Setelah melakukan pemutakhiran data pada tahun 2014, yang termasuk sebagai data fiktif adalah data aparatur sipil negara yang tidak diajukan kembali ke BKN, baik oleh instansi maupun ASN itu sendiri. Sejauh ini, pendataan ulang atau pemutakhiran data aparatur sipil negara hanya dilakukan sebanyak 2 kali sejak kemerdekaan, yaitu pada tahun 2002 secara manual dan tahun 2014 secara elektronik. Pemutakhiran data atau pendataan ulang jarang dilakukan karena menurut Kepala BKN, kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan dana yang besar. Hal inilah yang membuat data aparatur sipil negara menjadi tidak tersinkron dengan baik. Terlebih lagi, data aparatur sipil negara yang masuk sejak dulu belum melalui pengecekan atau validasi yang baik, sehingga menambah naiknya angka data misterius ASN yang ada. Data ASN yang belum terkelola dengan baik tidak bisa dianggap remeh, karena berpotensi merugikan negara. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, jika diasumsikan satu orang ASN berpangkat 3A menerima gaji pokok sebesar 3 juta per bulan, maka potensi kerugian negara hampir 2,5 triliun per tahun. Setelah itu, analisis permasalahan. Analisis permasalahan akan dijelaskan oleh Putri Dita Wingssanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab masalah kasus ini dengan menggunakan fishbone analysis. Pemetaan masalah menggunakan turunan dari 6 unsur manajemen, yaitu man, method, material, machine. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan 4, di mana man itu merujuk kepada manusia atau dari tenaga kerja yang memiliki permasalahan, yaitu dari ASN itu sendiri. Lalu materials, dari bahan baku atau bisa berupa informasi, data, atau proses yang mengalami lag atau bias antara pusat juga daerah. Lalu method, yaitu proses atau kegiatan yang menyebabkan permasalahan. Lalu machine, atau teknologi yang digunakan belum update atau belum tersinkronis dengan baik sehingga menyebabkan kesalahan. Dari man, kami menemukan bahwa penyebab permasalahan yang ditimbulkan dari ASN ada 3, yaitu belum seluruh ASN terampil dalam birokrasi dan juga teknologi. Lalu, belum seluruh ASN yang terampil dalam digitasi dokumentasi. Selanjutnya, masih banyak ASN yang belum menyadari pentingnya pelaporan mandiri. Dari sisi materials, permasalahan timbul dari tidak semua kantor ataupun instansi pemerintah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang aktual dan juga terintegrasi ke pusat. Dari method, sistem belum terintegrasi ke pusat dan juga rekapan mandiri ASN tidak melalui validasi yang berjenjang dari daerah ke pusat. Berikutnya, machine, manajemen ASN belum efektif, belum optimal, dan juga belum terintegrasi. Lalu, manajemen ASN juga belum memiliki sistem validasi yang berjenjang. Selanjutnya, kami akan membahas rangkuman penyebab tersebut. Yang pertama adalah
kurangnya kecakapan ASN dalam membuat digitasi dokumentasi secara mandiri. Selanjutnya, belum seluruh kantor dan instansi pemerintahan memiliki sistem manajemen kepegawaian yang update dan juga terintegrasi ke pusat. Lalu, rekapan mandiri ASN belum dilakukan validasi berjenjang dengan sistem yang terintegrasi. Lalu, rentang waktu BKN dalam memutarkan data ASN terlalu lama. Selama masa aktif BKN pun baru dilakukan 2 kali. Secara keseluruhan, sistem manajemen ASN yang ada saat ini masih belum efektif, optimal, dan juga terintegrasi. Yang terakhir adalah adanya kemungkinan oknum pemerintah yang sengaja memanipulasi data untuk mendapat keuntungan pribadi. Setelah menyebarkan penyebab-penyebab yang mungkin terjadi dari permasalahan ini, kami akan membahas dari sisi-sisi nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Yang pertama adalah dari sisi akuntabilitas. Nilai-nilai dasar ASN yang terlanggar dari masalah ini menurut kami ada 4, kalau misalnya dilihat dari nilai akuntabilitas. Yang pertama adalah integritas, tanggung jawab, laporan, dan juga penggunaan sumber daya milik negara. Dari indikator integritas, ASN fiktif tidak mencerminkan sikap yang berintegritas dan justru mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan kelompok. Lalu dari sisi tanggung jawab, belum ada penanggung-jawaban terkait penggunaan dana APBN yang sudah tersalurkan ke ASN fiktif ini. Yang ketiga, dari sisi laporan, pelaporan yang dilakukan sebelumnya hanya 2 kali semenjak Indonesia merdeka. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya milik negara, tidak ada pengawasan berkala dari BKN sehingga dana APBN yang tersalurkan ke ASN efektif itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, dari sisi nasionalisme akan dipaparkan oleh Ahmad Akbar. Yang pertama adalah nasionalisme. Dari sisi nasionalisme terdapat beberapa nilai indikator yang belum memenuhi, yaitu takwa dan cinta tanah air. Dari nilai indikator takwa, ASN tidak jujur dalam melaporkan data diri, sementara dari sisi cinta tanah air, ASN lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan hidup dan kepentingan negara serta masyarakat luas. Setelah itu, nilai yang selanjutnya adalah etika publik. Terdapat beberapa nilai indikator yang tidak memenuhi, yaitu jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik dan bersikap terbuka dalam pelayanan. Kalau dari indikator jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, ASN tidak melakukan update data dan justru melakukan penipuan berkas agar tetap mendapat gaji dan tunjangan. Kalau dari sisi bersikap terbuka dalam pelayanan, tidak ada transparansi dan kejelasan mengenai kemana dan bagaimana nasib uang yang tersalur pada ASN fiktif tersebut. Setelah itu, dari sisi komitmen akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Imam Solihin. Terima kasih. Untuk nilai komitmen mutu, ada 2 pelanggaran di 2 indikator. Yang pertama adalah efektivitas, terjadi pelanggaran yaitu sistem yang dibangun belum efektif dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya data palsu. Kemudian dari indikator mutu, adanya data ASN fiktif mencerminkan mutu kompetensi pegawai yang belum memuaskan. Kemudian, untuk nilai anti korupsi, terdapat 4 indikator yang terlanggar, yaitu yang pertama jujur, ketidakjujuran dan penipuan yang dilakukan ASN data fiktif. Kemudian peduli, ASN data fiktif tidak peduli dengan bagaimana nasib uang negara yang mereka terima dan bangsa Indonesia. Kemudian dari indikator mandiri, ASN masih belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan pelaporan data secara mandiri. Lalu dari indikator disiplin, ASN tidak disiplin dalam memutakhirkan data pribadi sehingga terjadi unupdate pada data ASN. Kemudian selanjutnya ialah dampak yang terjadi dari permasalahan. Yang pertama adalah terjadinya kerugian. Terdapat kerugian negara yang sangat besar dikarenakan tersalurkannya gaji ke ASN fiktif. Kemudian rasa percaya, hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap ASN itu sendiri. Lalu dampaknya yaitu jumlah pegawai. Terdapat kekeliruan jumlah pegawai
sehingga yang seharusnya instansi tersebut memerlukan pegawai, namun tertutupi oleh ASN fiktif ini. Lalu, beberapa rekomendasi dari kami untuk penyelesaian masalah. Sebelum itu, BKN saat ini telah melakukan inovasi untuk membuat aplikasi MySAPK yang berguna sebagai media pelaporan mandiri, sehingga dapat dilakukan pemutakhiran data ASN secara berkala. Maka dari itu, kami merekomendasikan beberapa hal yang menurut kami masih belum terlaksana. Yang pertama ialah perlunya meningkatkan kesadaran diri untuk melakukan pemutakhiran melalui aplikasi MySAPK, baik secara mandiri maupun dilakukan oleh TU di satker tersebut. Yang kedua yaitu perlunya melakukan sosialisasi penggunaan MySAPK kepada seluruh lapisan ASN, lalu memastikan sistem yang ada sudah terintegrasi dengan baik, agar data daerah dan pusat tidak memiliki gap. Lalu memberlakukan pengawasan dan validasi berjenjang yang dilakukan di daerah sampai ke pusat. Kemudian melakukan analisis lebih lanjut terhadap kasus data fiktif dan sistem ini agar tidak mengakibatkan kejadian seperti ini terulang kembali. Kemudian memberikan hukuman yang pantas untuk ASN yang ketahuan secara sengaja tidak melakukan update data diri atau melakukan kecurangan terhadap data diri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.